Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pembelajaran kita kali ini adalah pembahasan soal PAI dan budi pekerti untuk kelas 3. Kalian bisa siapkan buku paket halaman 86. Ini dia materinya tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib alaihissalam. Langsung saja, nomor C dan D ya. Istilah titik-titik. 1. Ketika ibunya wafat, Nabi Yusuf alaihissalam berusia 12 tahun ya. Sudah remaja itu ya. 2. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai Allah wajah yang tampan. Sangat tampan ya. 3. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam iri dan dengki. Benci kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena jawabannya di sini ya. Di sini tidak cukup. Karena ketampanannya dan lebih disayangi oleh ayahnya. Apalagi setelah ibunya wafat itu ya. 4. Nabi Syuaib alaihissalam, nah ini berganti ke Nabi Syuaib, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Karena kaumnya Nabi Syuaib ini tidak menyembah Allah, tapi menyembah hutan gitu ya. 5. Penduduk Madian adalah segolongan bangsa Arab, orang-orang Arab yang tinggal di daerah Ma'an namanya ya, di dekat Syam sana. Oke, silahkan diisikan di buku kalian ya. Nomor D, lingkari B jika benar, S jika salah ini ya, BS-nya. 1. Waktu kecil Nabi Yusuf alaihissalam disayang oleh saudara-saudaranya. Waktu kecil Nabi Yusuf disayang oleh saudara-saudaranya. Yang sayang hanya satu saudaranya yang seibu seayah itu, yaitu Benyamin. Tapi yang lain iri dan dengki ini ya. Jadi ini salah ya. 2. Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara oleh pembesar Mesir. Ya benar ya, dipenjara di Mesir ya, karena sesuatu hal begitu. 3. Kaum Nabi Syuaib menyembah Aikah hutan atau pohon gitu ya. Betul. Jadi mereka tidak menyembah Allah. 4. Kaum Nabi Syuaib menaati ajaran Allah. Salah, mereka tidak menyembah Allah apalagi menaati ajaran Allah ya. Bahkan mereka punya kelakuan buruk, yaitu curang dalam timbangan dan takaran. 5. Nabi Syuaib tidak pernah putus asa dalam berdakwah, tidak pernah menyerah atau putus asa. Ya, betul ya. Silakan diisikan. Kita lanjut ke E. Ini jawabannya ada di bawah sini ya. 1. Bagaimanakah mimpi Nabi Yusuf alaihissalam? Nah, ini mimpi yang awal-awal itu beliau masih ada di rumah ya bersama ayahnya Nabi Yakub. Mimpinya apa? Nabi Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Kemudian ini diceritakan kepada ayahnya. Wah, ayahnya kemudian memberitahu bahwa Yusuf suatu saat nanti akan menjadi orang yang istimewa. 2. Bagaimana Nabi Yusuf menafsirkan mimpi pelayan istana dan juru masak ketika di penjara? Nah, pada saat di penjara beliau bertemu dengan ini, pelayan istana dan juru masak yang juga masuk penjara karena dituduh akan meracuni raja, akan membunuh raja begitu. Nah, kemudian menafsirkan mimpi mereka berdua. Ini dia, pelayan istana akan dibebaskan, sedangkan juru masak akan dihukum mati karena inilah yang terbukti akan meracuni raja. Itu ya. 3. Bagaimanakah mimpi Raja Mesir? Nah, ini zaman Nabi Yusuf itu Raja Mesir bermimpi. Ini dia mimpinya. Melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan 7 ekor sapi kurus. Ya. Jadi yang gemuk dimakan, yang kurus. Jadi sapi makan sapi. Ya. Ini mimpi ya. Kemudian ada 7 tangkai tanaman gandum yang hijau. Kemudian ada 7 lainnya yang kering. Nggak bisa tumbuh karena kering. Nah, ini kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Nah, ini 4. Bagaimana tafsir mimpi Raja Mesir? Ini dia nomor 4. Nabi Yusuf menafsirkannya bahwa akan ada 7 tahun kemakmuran, subur, dan kemudian
7 tahun kekeringan, nanti 7 tahun makmur dulu. Terus diikuti setelah itu 7 tahun yang kering, tanahnya nggak subur, airnya sulit. Maka saat masa kemakmuran harus bijaksana dan menyimpan bahan makanan yang bisa disimpan untuk masa paceklik atau masa kekeringan itu. Jadi ketika sedang makmur, tidak boleh foya-foya, tidak boleh terlalu bersuka-suka, harus ada yang disimpan, disisihkan untuk berjaga-jaga, untuk bersiap selama 7 tahun kekeringan berikutnya ya. 5. Bagaimana sikap penduduk Madian terhadap dakwah Nabi Syuaib alaihissalam? Nah, ini tentang Nabi Syuaib ya, negeri Madian. Penduduk Madian menolaknya dan bahkan mencela Nabi Syuaib. Mereka tidak suka pada Nabi Syuaib dan akhirnya orang-orang yang menolak, orang-orang yang kafir ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka musnah, habis semua. Baik, ini saja ya anak-anak. Silahkan diisikan di buku paket kalian untuk belajar menghadapi ujian yang sebentar lagi akan datang ya. Baik, sampai sini. Semoga bermanfaat. Pesan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.